mungkin ya bisa langsung masuk ke dalam kontennya biar agak lebih seru lagi seperti yang sebelumnya. Ya, silakan saya buka langsung acara webinar kali ini dengan judul ataupun tema konten kreator dengan pembicaraan narasumber yaitu Bapak David Glenn. Saya persilahkan waktu dan tempatnya kepada Bapak David Glenn. Terima kasih. Selamat malam sebelumnya. Saya di sini juga sebagai selaku moderator. Di sini sebelum kita panggil, ibarat sebelum kita mendapatkan materi dari David Glenn. Kini saya ingin perkenalan dulu untuk Kang David Glenn nih. Nah, Kang David Glenn sendiri ini beliau juga adalah salah satu beliau adalah salah satu pengajar juga di Akademi Televisi Indosiar. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Asosiasi Sound Engineer Indonesia. Dan sekarang beliau bersedia untuk mengisi konten kreator malam ini. Selamat malam, Kang. Ya, malam, Bim. Ya, sehat, Kang? Sehat. Saya manggilnya Abim aja. Iya, boleh, Kang. Oke, sebelumnya ini, ini kita lihat udah lumayan banyak nih yang ikut nih. Ya, udah 360. Wah, cukup banyak sekali, Cukup Kang. banyak. Oke, untuk Kang David sendiri, kalau boleh saya tahu background lebih dalamnya lagi, bagaimana, Kang? Saya tadinya pemain band waktu masih kecil. Saya main band dari tahun 1978 sampai tahun 1995. Gitu. Itu saya masih dalam tanda kutip masih bekerja sebagai pemain band gitu. Tapi lalu sejak tahun 1996 saya berpindah profesi menjadi pengajar profesional audio. Begitu. Jadi mulai tahun 1996 sampai hari ini saya sudah bukan pemain band lagi, tapi sudah khusus pengajar untuk profesional audio gitu. Wow, luar biasa. Memang pada zaman itu, pada tahun 1996 mungkin pengajaran pro audio itu orang masih bingung gitu ya. Pro audio itu apa? Mungkin sampai hari ini juga masih ada yang bingung yang disebut profesional audio itu apa. Dan kita sekarang move on bukan ke pro audio aja gitu, karena sekarang ini kan sudah harus multi, sudah harus, kalau bahasanya Pak Rusman tuh salah satu pengajar di Akademi Televisi Indonesia. Iya. Bahasanya adalah kita itu harus multi talent sekarang. Artinya dan secara tidak sadar, Bim, itu kan? kita sekarang ini sudah menjadi seorang konten kreator secara tidak sadar, entah kita bermain TikTok, entah kita FB Live, entah kita Instagram Live, entah kita status di dimanapun itu, status di Instagram, status di TikTok, status di WA, status dimanapun, kalau memang itu berupa visual ataupun berupa audio ataupun dua-duanya, audio dan visual, sebenarnya itu kita sudah menciptakan digital content. Itu yang akan kita bicarakan malam ini. Jadi mau tidak mau saya harus menyeberang untuk mengetahui basic knowledge tentang visual. Tadinya saya tidak mau tahu, Bim. Saya itu tadinya fokus benar-benar di audio. Artinya untuk visual saya sama sekali tidak mau tahu. Jadi kalau ada yang tanya kamera, kalau ada yang tanya lighting, kalau ada yang tanya editing gambar gitu, itu saya sama sekali tidak mau jawab karena memang saya tidak mengerti, gitu, jujur saja. Tetapi ternyata di era sekarang ini, apalagi di era pandemik ini, itu berawal berarti kan tahun 2020 ya.
Ya, 2020. 2020 Maret kan, Bim? Ya. Itu mau tidak mau itu kita minimal kita harus mengerti satu platform untuk meeting, setuju nggak? Betul, setuju banget Kang. Mungkin yang paling terkenal adalah Zoom. Benar. Gitu. Mengapa? Karena Zoom itu gratis, tapi kalau gratis kan hanya 40 menit ya. Iya. Nah, di Zoom ini sebenarnya banyak juga. Ini kita langsung aja ya. Oke, siap Kang. Artinya perkenalannya kalau mau lebih ini masuk ke davidklein.id aja. Betul. Mungkin kalau dari teman-teman ini penasaran, cek saja davidklein.id. Ya, David KLEIN.id, di situ lengkap banget sebenarnya. Yang untuk mengetahui background track recordnya saya, apa saja yang sudah kejahatan apa saja yang sudah saya luar biasa. Ya, karena saya adalah orang yang tidak mau berbuat sesuatu yang orang lain sudah berbuat. Gitu. Kan asal mulanya yang saya bilang itu, dulu semua orang main band. Ya, betul Kang. Tapi pada zaman saya tahun 1978 itu pemain band masih sedikit. Betul nggak? Oke. Abim lahir tahun berapa? 95. Oke. Band yang paling disukai band apa? Tahun segitu. Enggak. Bukan Sekarang ya? lah. Pertama kali mulai senang musik mungkin umur 15 lah gitu ya. Ya. Berarti Dewa paling Kang. Dewa kan, gitu kan? Ya. Dan saingannya Dewa 19, waktu itu Dewa atau Dewa 19? Dewa 19. Bukan Dewa ya, karena dua hal yang berbeda loh. Dewa sama Dewa 19 kan dua hal yang berbeda. Iya benar kan. 2019. Benar ya, Dewa 19 ya. Oke. Dewa 19 itu saingannya siapa zaman itu? Paling Gigi. Iya. Surabaya Bandung waktu itu kali ya. Ya, eranya Surabaya. Iya. Dan Bandung. Artinya kan hanya sedikit kan band kan? Iya, benar. Gitu loh maksud saya. Itu udah padahal 1995 tahun 95 tambah 15 ya? Iya. 2010 aja masih sedikit kan gitu. Tapi kalau sekarang ini sudah banyak sekali. Iya benar kan. Banyak sekarang banget. Ini band itu banyak sekali, pemain band banyak sekali, penyanyi banyak sekali gitu. YouTuber banyak sekali. Benar. TikToker banyak sekali. Ya. Betul nggak? Betul. Gitu. Menjamur ya. Telegram itu banyak sekali gitu. Dan mereka tidak sadar kadang-kadang bahwa mereka itu setiap hari sehari-harinya itu membuat konten. Oh. Gitu loh. Seperti kita nih sekarang lagi membuat konten ini sekarang. Kita membuat konten dan kita mengedit secara live sebenarnya ini. Gitu. Misalnya ini saya bikin seperti ini misalnya. Begini misalnya. Atau ini saya edit secara live ini misalnya ini saya gitu. Tuh, ini saya mengedit secara live ini karena gambarnya bisa saya rubah-rubah. Ya benar Kang. Gitu ya. Oh iya. Oke Kang. Mau nanya Kang sekalian tadi ya. Ya. Kalau berarti konten itu sendiri sebenarnya lebih ke isinya apa atau berupa sebuah produk audio video atau bagaimana Kang untuk pemaknaannya? Oke, saya sharing ini ya. Oh iya. Namanya slide ya. Oke Kang. Saya sharing slide ya. Oh ya, buat teman-teman Bim, buat teman-teman kalau ada yang mau mau bertanya ya. Iya, kalau ada yang mau bertanya di Oke. chat ya. Buat teman ya buat teman-teman untuk diingatkan sama David ini Kang David malah. Jadi kalau yang mau bertanya silahkan bisa di chat atau mungkin di box Q&A.
Silakan saja. Oke. Karena ini sifatnya webinar gitu ya. Webinar itu berbeda dengan meeting. Zoom itu ada dua macam. Ada Zoom meeting, ada Zoom webinar. Tolong dibedakan antara Zoom meeting dengan Zoom webinar. Zoom meeting itu semua bisa buka mic, semua bisa buka kamera. Tapi kalau Zoom webinar yang bisa buka kamera dan buka mic itu hanya panelis. Ya. Gitu. Jadi para peserta dalam hal ini disebut attendees itu ya. Ini kebetulan live juga di Facebook saya. Jadi yang di Facebook mohon maaf nggak bisa dijawab pertanyaannya karena kami konsentrasinya di sini di Zoom. Tapi untuk para attendees yang di Zoom, kalau ada pertanyaan langsung saja di chat atau di Q&A. Kalau pertanyaannya menarik, akan ada, saya biasa bagi-bagi t-shirt gitu loh. Karena kebetulan aja banyak distributor pro audio yang mensupport saya gitu. Jadi saya punya t-shirt lumayan banyak. Ada beberapa gitu. Kalau pertanyaannya cukup menarik, nanti tolong didata oleh pihak Sekolah Tinggi Ilmu Musik Bandung sehingga saya bisa kirimkan t-shirtnya gitu loh. Ya. Jadi silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Kalau pertanyaannya kita anggap nyambung banget gitu bahasanya gitu kali ya. Iya. Kalau pertanyaannya nggak nyambung kan Tidak relevan. Ya. Kalau pertanyaan nyambung baru kita silakan. Oke, tadi sampai di mana? Saya mau ini ya. Share slide Kang. Sharing. Oke. Mengapa saya nggak bisa sharing ya? Loh, sebentar. Kalau Abim yang sharing bisa nggak? Bisa Kang. Coba sharing PowerPoint. Kebetulan lagi saya buka PowerPoint-nya. Ya, terus sharing. Ups, sebentar. Bentar, saya rebut dulu ya, Bim. Ya, Kang. Nah, sekali. Iya. Nah, oke, mantap. Nah, ini kalau suka ada item-item cat di kanan ini mesti dibuang, Bim. Nah, itu ditutup dulu. Oh, seperti ini kan. Nah, gini lumayan. Kalian belajar juga saya nih ya. Ya, gini udah bagus nih, lumayan. Nah, teman-teman tolong dibaca. Ini adalah bahan dari Wikipedia, gitu ya. Jelas-jelas di situ bahannya dari Wikipedia. Tolong dibaca perlahan-lahan. Kira-kira ada pertanyaan nggak gitu? Sekali lagi silakan kalau ada pertanyaan di chat. Kalau pertanyaannya di chat itu bisa dibaca oleh semua attendees dan panelis. Kalau pertanyaannya di Q&A itu yang bisa lihat hanya panelis. Sama saja entah di Q&A ataupun di chat silakan diketik, di typing pertanyaannya. Jadi kalau saya bicara yang disebut konten kreator itu apa gitu ya? Iya, yang disebut konten. Konten itu sebenarnya ya konten adalah material gitu ya, betul nggak? Iya. Kalau menurut Wikipedia seperti ini gitu, apakah jelas atau tidak jelas? Coba dibaca perlahan-lahan. Oke. Untuk semua attendees ataupun Abim.
sesuatu yang ingin diekspresikan melalui beberapa media seperti pidato, menulis, atau berbagai seni. Oke. Segalanya bisa menjadi konten. Oke. Iya, terus digaris bawahi aja bahwa konten adalah sesuatu yang ingin diekspresikan melalui beberapa media. Gitu. Iya. Itu dulu. Jadi konten adalah sesuatu yang kita ekspresikan melalui media. Dalam hal ini adalah sudah pasti sekarang itu konten itu berupa digital gitu. Yang paling banyak konten zaman sekarang itu adalah konten yang berupa digital, lalu diekspresikannya pun via platform digital. Betul nggak? Jadi kita punya konten yang kita digitalisasi, lalu kita broadcastkan via platform digital. Setuju nggak? Gitu? Ya setuju Kang. Berarti Betul. yang di apa ya? Di ini media tadi ya berarti ya. Seperti sekarang ini PowerPoint saya ini adalah konten yang saya bikin gitu ya. Oh. Yang sumbernya dari Wikipedia dan saya googling gitu ya. Berupa sebuah PowerPoint slide. Slide ini yang lalu saya distribusikan via Zoom. Setuju nggak? Betul, setuju. PowerPoint ini saya distribusikan via Zoom gitu berupa webinar yang juga selain bisa dinikmati atau bisa dilihat atau bisa dipelajari oleh peserta, juga bisa dilihat dan dipelajari melalui platform yang namanya Facebook. Jadi ini dua nih, bisa di Facebook, bisa juga di Zoom. Betul nggak? Betul. Nah ini jadi item lagi nih. Nah sekarang hilang itemnya. Tadi diapain sama Abim? Ini membuka Q&A malah jadi kebuka semua. Iya, kalau Q&A-nya dibuka jadi item. Itu kalau Zoom-nya belum di-upgrade begitu. Iya. Oke ya. Jadi Zoom-nya Upgrade. Zoom itu agak kejam. Zoom itu mesti di-upgrade terus. Saya Rido Muhandes dari Bogor mau nanya Kak, apa yang membuat konten itu dikatakan bagus dan disukai? Kalau kita mau menjadi konten kreator harus mengikuti tren nggak? Nah, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, dapat t-shirt. Dapat t-shirt ya. Tolong Rido Muhandes, tolong alamatnya ditulis di Q&A juga. Jadi nama, alamat, nomor telepon gitu. Yang jelas tolong ditulis di Q&A juga karena nanti mau dikirim t-shirt. Rido. Karena ini pertanyaannya sangat bagus dan memang lagi di sini ini. Kita lagi benar-benar lagi mau menjawab ini. Slide yang berikutnya adalah berupa ini ya. Jadi ini saya sudah insert live, saya dan. Nah, untuk Rido tolong tulis lagi di Q&A nama, alamat, nomor telepon supaya bisa dikirim t-shirt. Kalau memang mau gitu loh. Kalau tidak mau nggak apa-apa, nanti disumbangkan t-shirtnya ke yang mau. Yang mau ya. Oke. Ya, jadi jelas bahwa konten adalah material gitu ya, sesuatu yang lalu kita mau sebarkan, kita mau ekspresikan, kita mau broadcastkan, apapun itu. Dan kalau sekarang itu sudah pasti digital content ya, itu harus kita create. Jadi kita harus menciptakan digital kontennya. Konten inilah yang jaminan konten yang kekinian yang disukai. Nah, itulah yang tadi ditanyakan juga oleh Rido ya. Itu ada di slide setelah ini. Di slide nomor 3. Apakah kita next slide? Next slide tolong. Thank you. Iya. Nah, tolong dipelajari nih teman-teman sekalian. Daripada saya omongin lagi, kan lebih bagus bisa dibaca
perlahan-lahan. Harusnya ini menjawab pertanyaan yang tadi. Ini juga didapat dari Google ya. Kita googling aja. How to be a good content creator. Gitu. Kalau di Google itu kalau saya Google-nya pakai bahasa Inggris karena supaya hasilnya lebih banyak gitu loh. Kalau pakai bahasa Indonesia juga keluar, tapi hasilnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau pakai bahasa Inggris hasilnya banyak sekali. Pelan-pelan dipelajari kata-kata yang saya coba terjemahkan menjadi bahasa Indonesia ini, gitu loh maksud saya. Ini harusnya bisa menjawab yang pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ataupun yang ada di Q&A. Bagaimana? Ya, ini menarik ya, Rido udah ngasih itu, tolong dicatat ya untuk STIMB, tolong dicatat itu apa alamatnya Rido. Lalu ada pertanyaan dari Om Deddy Handoyo, Om Dehan. Bagaimana membuat konten yang menarik ya? Lalu ada pertanyaan dari Raka Taufika dari Purwakarta. Bagaimana meningkatkan mood kalau lagi mentok, nggak ada ide. Nah, itu menarik banget itu. Ya, karena konten itu bisa berupa sesuatu yang terjadi karena kita lagi tidak mood. Bisa mengerti nggak maksud saya? Jadi belum tentu kita membuat sesuatu itu karena kita lagi bahagia, belum tentu. Oh, ini menarik ini. Betul nggak? Sama saja seperti kalau kita membuat lagu, itu kalau kita lagi sedih banget atau kita lagi stres banget, itu malah bisa jadi sebuah lagu yang bagus, setuju nggak? Betul, benar. Jadi nggak selalu bahwa lagu yang bagus adalah lagu yang berbahagia, kan nggak begitu. Kita lagi putus cinta gitu, tiba-tiba gitu loh, tiba-tiba kita bisa menciptakan lagu atau kita bisa menciptakan konten yang viral banget gitu. Setuju nggak? Oh, setuju. Jadi bukan berarti kalau kita lagi nggak mood itu tidak bisa bikin konten. Jadi selama kita tahu bagaimana kita meng-create, jadi segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya bisa menjadi konten. Yang awalnya di dunia itu sebenarnya dulu ya, bukan dulu. Ya artinya awalnya saya tahu itu adalah ide yang sangat baik, di mana pernah tahu ada bintang rock ya yang kehidupan di rumah tangganya itu ditangkap oleh kamera. Pernah tahu nggak, Bim? Oh, saya belum, nggak tahu tuh kayaknya. Jadi kehidupan sehari-harinya rockstar itu diabadikan di kamera gitu kan? Iya, jadi iya. Oh, betul. Jadi kameranya itu ada di seluruh di rumah dia itu semuanya isinya kamera. Jadi apapun yang mereka lakukan, gitu ya, apapun yang mereka lakukan itu bisa dilihat gitu loh oleh pemirsa. Oke. Ya, Nelson Lim, permisi saya mau tanya bagaimana caranya untuk mempertahankan konten supaya konsisten. Maka kitanya harus konsisten. Ya, tolong diingat. Kalau kita mau menjadi seorang YouTuber misalnya gitu, atau kita mau menjadi selebgram, maka kita harus konsisten. Misalnya saya dengan LPDK itu selalu mengadakan webinar ya. Itu hari Jumat jam 8 malam. Itu sudah berjalan dari tahun 2020 sampai sekarang. Iya. Jadi saya konsisten setiap hari Jumat. Bahkan kemarin
bahkan sebenarnya kalau saya pribadi itu tidak pernah ada libur. Tidak pernah ada mau ada tanggal merah kayak mau apa. Saya konsisten pokoknya setiap Jumat jam 8 malam itu sudah pasti ada webinar LPDK. Isinya macam-macam karena terutama LPDK itu main untuk pendidikan main apa namanya? Yang kita ajarkan itu di LPDK itu adalah profesional audio. Dan untuk belajar profesional audio itu nggak ada habisnya. Kita belajar mikrofon saja itu mau 2 tahun juga nggak habis-habis gitu loh. Wah. Gitu. Iya. Seperti misalnya kalau saya boleh tanya ke Abim ya, Bim, Ya, Abim pakai mikrofon apa? Scarlett kondensor. Oke, Kondensor. Scarlett kondensor, kan gitu kan? Iya. Polar patternnya apa, Bim? Omnidireksional. Yakin? Sebentar, bukan Omni nih. Nah, Yang kayak ini, yang love, kayak gambar hati. love itu. Iya, bukan Omni berarti ya. Bukan Omni, kalau yang kayak hati namanya jadi kardioid. Kardioid. Ya. Iya benar kan. Kardioid itu adalah directional. Directional microphone itu ada yang kardioid, ada yang super kardioid, ada yang hyperkardioid, ada yang bipolar, ada yang macam-macam. Yeah. Jadi nggak akan habis. Setelah itu saya tanya lagi, oh gitu Bim, oke. Sensitivity-nya berapa Bim? Waduh, saya tidak tahu. Gitu. Maksimum SPL-nya berapa Bim? Gitu loh. Maksud saya adalah orang itu kalau belajar itu nggak akan ada habisnya gitu loh. Nggak ada kata tamat gitu loh. Setelah kalau secara akademis gitu ya, misalnya setelah SD ada SMP, SMA, S1, S2, S3 kan gitu. Setelah S3 profesor, setelah profesor ada lagi. Terus aja gitu naik, nggak akan pernah ada habisnya. Seorang profesor itu mengapa disebut profesor? Karena masih belajar. Begitu kita mengajar, dari jam terbang mengajar kita, nanti pada suatu saat kita akan dapat gelar profesor. Profesor itu bukan akademis, tetapi sebanyak apa kita sudah mengajar. Karena begitu kita mengajar, itu sebenarnya kita belajar. Makanya ada istilah mengajar belajar, belajar mengajar gitu. Selamat malam Om. Ini Mahir nih, Mahir ini udah YouTuber banget. Ya, jadi mana Mahir di mana tadi? Mahir di chat ya, Mahir ya. Oke, sebentar. Nah, Ozzy Osbourne. Banget, benar banget. Ozzy Osbourne, saya tahu namanya tapi tidak tahu kalau kehidupannya dia. Nah, coba dilihat di YouTube ya, masih ada Ozzy Osbourne itu benar-benar kehidupan sehari-harinya itu menjadi konten yang sangat-sangat diminati banyak sekali orang dan sangat konsisten gitu loh. Jadi memang ada acaranya gitu, benar-benar bisa dibilang dalam tanda kutip tanpa diedit gitu loh. Jadi itu acara sebenarnya 21 tahun ke atas itu sebenarnya, karena apapun yang dilakukan mereka itu ditangkap kamera gitu. Bisa ngerti mau saya? Iya. Gitu sih ya. Dari Mahir lagi, betul. Mahir itu jam terbangnya tinggi sekali. Wah. Ya buat teman-teman yang belum kenal Mahir, saya kenalkan Mahir Mayanto. Oke. Mahir tolong dong itunya link YouTube-nya Mahir. Mahir ini seorang pemain gitar blues yang sangat handal buat saya. Wah. Oke kan, saya subscribe. Ya, silakan ditulis dong itunya Mahir, link YouTube-nya di chat supaya bisa teman-teman bisa lihat hasil karyanya Mahir. Ini banyak sekali pertanyaan. Kalau kita jawab pertanyaan, ini waktunya habis loh, Bim.
Wah, ini saya sebenarnya mau ngelihat pertanyaan tapi karena share screen kebuka juga. Jangan. Makanya Iya, upgrade eh, lah. dari adminnya STIMB aja tolong yang karena pertanyaan ini banyak banget nih, kalau kita satu persatu jawab ini Nggak akan habis waktunya ya. habis nih. Sekarang kita sudah berjalan berapa menit nih? Wah, setengah jam udah. Udah setengah jam, tinggal 1 jam lagi, Iya. belum nanti untuk kuis dan segala macam. Ya, dan kita belum tentang ini. Jadi mohon maaf kalau tidak semuanya terjawab, tapi sebisanya saya akan menjawab gitu. Ada pertanyaan dari Pak John STIMB. Permisi, saya mau tanya, apakah untuk memulai membuat konten dengan peralatan sederhana kita sudah bisa memulai karyanya? Sangat bisa. Dan kalau saya pribadi, saya punya ini, Bim. Saya pribadi punya prinsip, kalau dengan alat sederhana kita bisa berbuat sesuatu yang lumayan, itu bangga. Oh, iya Kang. Tetapi kalau dengan alat yang sangat mewah kita bisa berbuat sesuatu yang bagus, itu biasa. Ya, saya setuju. Bisa ngerti nggak maksud saya? Ngerti saya. Saya juga ini Kang. Saya kebetulan juga memang lagi nyobain YouTube untuk membuat konten lah. Ya itu. Kebetulan saya hanya menggunakan kamera handphone. Ketika Nah, ada yang bertanya, "Wah, kamu pakai kamera apa?" katanya. ya, Bagus banget dan saya senangnya bukan main itu. Karena hal yang sederhana itu orang mengira udah jadi luar biasa. ya. Jadi kayak yang wah saya senangnya bukan main situ Kang. Benar nggak? Artinya Bener. bisa ngerti ya, benar-benar artinya gini. Siapa bilang dengan sebuah kamera handphone, dengan sebuah smartphone yang biasa, lalu kita tidak bisa membuat konten yang bagus? Siapa bilang? Gitu. Setuju. Sama sekali tidak ada urusan. Tapi kalau bahasanya the man behind the gun, ya, betul nggak? Artinya yang mengoperasikannya itu, kalau kita bisa maksimalkan sebuah smartphone kita, itu bangganya bukan main. Tapi kalau kita pakai kamera yang harganya 75 juta, ya kalau nggak jadinya bagus agak malu Iya, sebenarnya. bener. Gitu Bener sih, ya. bener Kang. Kameranya 75 juta, lightingnya 750 juta gitu misalnya. Mikrofonnya 20 juta gitu misalnya. Ya, lalu kita sewa studio buat syutingnya 50 juta gitu, lalu kontennya tidak laku gitu, itu agak-agak menyedihkan. Jadi Benar ya? keterbatasan alat bukan bukan ini, bukan halangan berarti. Sebentar, ini yang di spotlight eh, Abim aja kali yang di spotlight, jangan saya. Saya soalnya nggak buka kamera ya, atau saya buka kamera tapi nggak di spotlight. Soalnya nggak keluar nih gambar saya. Saya pause share dulu. Ya, coba di. Bentar, Kang. Oh, add spotlight. Yes. Iya, add spotlight. Nah, begini. Ini sekarang gambar saya keluar. Iya. Sekarang hilang lagi. Abim tutup kamera ya? Bentar, Kang. Nah, gini, baru gini. Oke. Saya Begitu ya. Jadi Pak John sudah terjawab. Jadi jangan takut gitu. Kalau kita tidak punya alat-alat yang luar biasa gitu ya. Karena di dunia, kebetulan jujur saya sudah berjalan 1 tahun ini, itu sudah ada 7 kelas online konten kreator gitu ya. Oh. Sudah yang sekarang lagi berjalan itu 3 kelas, yang 4 kelas sudah lulus, jadi yang 3 kelas konten kreator ini lagi berjalan. Itu saya jadi sangat belajar gitu. Saya sangat belajar bahwa menggunakan sebuah kamera, menggunakan sebuah handphone itu saya bisa menjadi kameramen, bisa menjadi audioman, bisa menjadi konten kreator. Artinya untuk art, untuk idenya gitu ya. Kita membuat ide itu penting sekali. Nanti itu juga ada di slide nantinya.
Tetapi semuanya itu akan menjadi matang, akan menjadi bagus jika kita mengetahui basicnya. Jadi semuanya sebenarnya dari basic. Saya terkenal banget yang selalu mengatakan tolong dong dari basic gitu loh. Tolong dong dari basic gitu loh. Bukan berarti seorang pemain gitar itu kalau tidak dari basic tidak bisa bermain bagus. Bukan berarti begitu ya. Tetapi kalau kita tahu basicnya, itu kita berkembangnya bisa kemana-mana, gitu ya. Jadi ada istilah otodidak kan, Bim ya? Ya benar Kang. Gitu. Misalnya Abim gitu sebagai host gitu ya. Abim sebagai host atau sebagai MC gitu misalnya, master MC singkatan dari apa? Master of Ceremony. Oke. Benar ya? Oh benar. Nah, itu otodidak atau belajar? Saya langsung terjun. Ini kebetulan pertama kali banget dan akhirnya saya riset. Saya belajar. Oke, artinya belajarnya dari basic, dari ada public speaking ya? Iya, dari basic banget. Dari basic banget gitu, harus bagaimana. Nah, itu kalau buat saya pribadi itu segala sesuatu itu sebenarnya kalau tidak dari basic agak sulit kita mau berkembang gitu, ya. Kalau buat saya gitu loh. Apakah ada jaminan konten yang kekinian itu disukai? Belum tentu. Belum tentu, sama sekali belum tentu. Ya, itu di pelajaran konten ini mau tidak mau gimana ya? Saya bukannya promosi kelas konten gitu ya, karena Silahkan. jujur aja kelas konten yang punya saya, yang punya kami, bukan punya saya. Punya kami itu ada beberapa dosen gitu ya. Abim bisa ini kali ya, bisa sharing para dosennya. Ya. Oke, itu ya. Ya ada. Kalau bisa kita udah berjalan lebih dari 1 tahun gitu ya. Jadi ada yang khusus di kamera, ada yang khusus di editing, ada yang khusus untuk ide. Sebenarnya buat saya pribadi banyak hal-hal yang baru gitu ya, terutama di ide, di kreatifnya gitu ya, di orang kreatifnya ini. Bagaimana kita menciptakan sesuatu gitu loh, ya. Wah ini mana nih Kang? Saya mau nge-share yang ini, tapi langsung ke resume. Ya? Langsung ke stop. Ya. Di stop aja dulu. Iya. Ini Kang? Ya, kok gelap? Gelap ya? Tidak terlihat ya? Gak kelihatan. Gak usah, gak apa-apa. Nanti aja. Saya harus upgrade ini. Ya, harus upgrade Zoom-nya. Tapi bagi teman-teman yang belum gitu ya, tolong upgrade gitu. Karena zaman sekarang ini mau tidak mau ya, kita harus upgrade. Mau tidak mau sudah terjadi shifting. Shifting adalah sudah terjadi pergeseran era. Yang tadinya kita kalau meeting harus pergi ke satu tempat, kita meeting harus ketemu, kita meeting harus basa-basi, kita meeting harus disediakan makan minum. Sekarang ini tidak. Kita ini meeting secara online, secara virtual, secara seperti ini gitu loh ya. Kita Zoom itu diciptakan untuk meeting sebenarnya. Makanya namanya jadi Zoom Cloud Meeting sebenarnya. Bukan untuk tapi terus berkembang terus gitu ya. Tapi asal muasalnya yang namanya Zoom itu diciptakan untuk meeting. Bisa mengerti nggak maksud saya? Yang lalu ditiru juga oleh Google kan. Jadi ada Google Meet dan ada Teams dan sebagainya. Itu tahun pertama kali webinar LPDK itu kita menerangkan ada berapa banyak platform untuk meeting atau untuk mengajar. Ya, itu platformnya banyak sekali.
bukan kita mungkin hanya tahu Google Meet, Teams, apalagi BIM. Saya baru tahu yang itu lagi. Google Meet, Zoom, betul nggak? Teams, Iya. kan gitu ya? Iya. Tidak hanya segitu, banyak sekali, dan dari yang paling murah hingga yang paling mahal banget gitu loh intinya. Ya, mereka sangat berkembang dan terus berkembang, tidak ada berhentinya gitu loh. Ya. Sama seperti kalau kita mau meeting, kalau kita hanya sekitar 6 orang, 8 orang, kenapa harus pakai Zoom? Kenapa nggak pakai WA aja gitu loh? Kita bisa meeting via WA, betul nggak? Iya, benar, betul. Gitu, kita undang orang, kita meeting via WA, nggak ada masalah. Apa bedanya sama meeting via Zoom gitu? Cuman ya untuk sharing kan lebih bagus via Zoom, gitu ya. Ya, tadi Mahir ngomong apa? Oh, sudah ada itu di chat. Kalau YouTube-nya Mahir. Wah. Saya teruskan. Ini sudah yang berikutnya dari Cynthia Haryani. Halo Kang, saya ada beberapa pertanyaan. Boleh tahu bagaimana penilaian Kang David terhadap konten dan konten kreator di Indonesia saat ini? Jujur menurut saya banyak sekali orang yang membuat konten itu dinyatakan bagus karena viral. Iya. Setuju nggak Bim kalau saya ngomong gitu? Iya, kalau udah ada yang viral semua jadi ikut-ikutan. Iya, jadi artinya kita bukan membuat konten sesuai basic, tetapi kita kebetulan aja gitu membuat konten tiba-tiba menjadi viral kontennya gitu loh. Maka konten yang viral itu dianggap bagus gitu. Oh, benar. Sebenarnya kan kalau kita perhatikan dia ngapain gitu loh. Setuju nggak? Dia idenya tuh apa gitu, membuat sesuatu dasarnya apa gitu loh. Mungkin tanpa sengaja gitu loh. Tiba-tiba menjadi viral gitu. Betul nggak? Betul. Jadi nggak ada ide dasarnya gitu loh. Tiba-tiba jadi viral aja gitu loh. Tidak apa-apa, bukan salah loh, sama sekali tidak salah ya untuk para konten kreator di Indonesia. Kalau menurut saya sekali lagi banyak dari mereka itu tidak mengerti bahwa mereka itu sudah menjadi konten kreator gitu loh. Mereka hanya mengerti pokoknya setiap pagi saya online di IG gitu. Setiap pagi saya online di TikTok. Setiap saya mau melakukan sesuatu, saya online di TikTok gitu loh. Oke. Tiba-tiba follower saya jadi ada 5 juta gitu loh. Jadilah saya hidup dari TikTok sebagai konten kreator sebenarnya. Tetapi yang bersangkutan tidak tahu bahwa beliau itu sudah menjadi konten kreator yang sebenarnya tanpa dasar, mohon maaf. Gitu loh. Jadi kameranya kamera handphone, betul nggak? Betul. Audionya audio dari handphone juga, betul nggak? Handphone, betul. Jadi nggak mempersiapkan seperti kita kayak kita sekarang ini jujur aja, saya pakai mikrofon profesional, saya pakai mixer profesional untuk streaming, gitu. Saya punya ruangan seperti ini yang memang dibikin untuk streaming, artinya untuk webinar ataupun meeting, Zoom meeting, gitu ya, ataupun yang lain, FB Live. Dulu saya sering Facebook Live kadang-kadang karena saya mau coba, karena dulu ya masih ada waktu dulu itu kalau malam-malam itu saya suka FB Live sendirian, nyoba-nyoba sound card soalnya. Mengapa? Karena zaman itu waktu pertama kali pandemik itu sound card belum booming seperti sekarang. Artinya kalau kita mau beli sound card itu lumayan mahal. Kalau sekarang kan sound card booming sekali. Ada sound card yang harganya 80.000, ada sound card yang harganya 80 juta gitu loh. Iya kan? Dan semuanya bunyi gitu loh. Tetapi mohon maaf, harga itu tidak pernah bisa bohong ya. Itu tolong
tolong dimengerti gitu bahwa contoh saya bisa mungkin bisa dilepas dulu itunya kali, apa namanya, sharingnya tolong Bim. Oke, siap Kang. Sorry. Supaya saya Stop bisa, share ya. supaya oke. Supaya saya bisa begini. Sebentar. Supaya saya bisa langsung merubah mikrofon saya ini. Ini mikrofon saya pakai mikrofon yang ini. Ya, jadi begitu saya jauh dari mikrofon, suara saya berubah. Ini 1 2 3 dengan 1 2 3 pasti berubah. Ya. Maksud saya membuktikan bahwa saya benar-benar pakai mikrofon yang ini. 1 2 3 dengan 1 2 3 kan berubah. Setuju Pak? Setuju. Oke. Dan mikrofon ini yang saya tadi sebut kardioid. Artinya harus dari on aksisnya harus dari depan sini. Begitu saya miringkan, begitu saya begini, 1 2 3 bunyinya beda lagi. Setuju nggak? Iya, betul Kang. 1 2 3 1 2 3 beda dengan 1 2 3 1 2 3. Nah, waktu kita membuat konten yang bagus, kita begini atau begitu? Begini. Begini dong. Ya. Gitu maksud saya. Nah, sekarang seperti Abim itu kan jauh dari mikrofon kan? Ya, benar Kang. Gitu. Coba deket deh. Ya, 1 2 3 1 2 3. Nah, gitu kan? Kebetulan di tempatnya Abim itu noise sekitarnya tidak terlalu besar. Noise, bunyi sekitarnya itu tidak terlalu besar gitu. Tapi kalau kondisinya noise sekitarnya besar, itu begitu kita jauh dari mikrofon, maka suaranya Abim akan terganggu oleh suara sekitar. Setuju nggak? Setuju. Itu yang biasanya terjadi orang yang membuat konten yang tidak mengerti karena dia pakai handphone. Dan mikrofon handphone juga yang dipakai gitu. Untuk mengejar gambar itu handphonenya begini-beginikan gitu ya, di segini gitu. Nah, ini pas nih. Oke, pas. Nah, begitu kita jauh, itu mikrofonnya kan ikut jauh. Bisa ngerti maksudnya? Benar. Ya. Itu yang terjadi seperti sekarang kalau saya ganti mikrofon saya ini menjadi mikrofonnya webcam, itu saya sering sekali melakukan ini. Saya nggak tahu yang mana yang ini mungkin. Ini ada bunyinya nggak? Ada. Ini mikrofonnya webcam ini. Oh. Bunyinya nggak enak banget harusnya sih. Iya. Karena kita betul nggak? Karena kita beli webcam dikasih bonus mikrofon gitu loh. Bukan beli mikrofon dikasih bonus webcam kan? Bukan. Iya kan? Kita beli webcam dikasih bonus mikrofon gitu loh. Jadi bunyi aja udah untung gitu, jangan protes. Gitu. Benar. Iya. Kalau saya memang benar-benar ini saya webcamnya punya 2 ya. Ini bunyi juga. Cek 1 2 3. Ini lebih lebih hancur. Iya. Karena kebetulan saya punya webcam juga. Ini ini webcam 2. Gitu. Jadi menggunakan Zoom saya bisa multicam gitu. Ini saya khusus membuat komputernya juga dari Kang Firman. Kang Firman adalah perakit komputer yang handal. Artinya dengan 60 juta saya sudah bisa bikin komputer yang multicam, bisa 4 kamera dan bisa 3 display gitu. Jadi udah kayak cockpit pesawat terbang. Enggak 60 juta, Bim. Bohong. Wah, saya udah wah. Enggak. Tanya aja tuh Kang Firman. Artinya ini saya pakai webcam yang mikrofonnya saya gunakan ya. Ini satu, ini yang berikutnya 1 2 3 1 2 3 mikrofonnya yang ini pasti berbeda ya. Iya. 1 2 3. Ini kalau saya balikin lagi ke sini. Lalu saya kembalikan lagi ke mikrofon saya yang ini.
Seharusnya sekarang audio saya menjadi jauh lebih bagus. Setuju nggak? Setuju. Jauh lebih bagus. Nah, bagi pembuat konten gitu ya, yang mau yang sedang atau yang lagi gitu, tolong ditingkatkan gitu bahwa ternyata mikrofon itu sangat berpengaruh. Ya, saya punya mikrofon seperti ini. Ini mikrofon saya. Saya pegang seperti ini. Ini mengapa saya pakai stand? Karena kadang-kadang saya typing, Bim. Oh iya. Sembari belajar, dua tangan saya di keyboard gitu loh. Jadi pakai stand gitu. Kalau enggak, ngapain pakai stand? Saya pegang aja seperti ini, akan selalu dekat. Mengapa? Karena saya bisa berubah. Saya menggunakan mikrofon yang lain, misalnya saya gunakan mikrofon yang ini gitu. Oh. Ya, kita coba ya. Oke. Ini mikrofon kondenser, ya. Yang harganya kurang lebih sekitar 3 jutaan. Yang ini mikrofon dynamic yang harganya kurang lebih 100 ribuan. Ya, coba bunyinya seperti apa. Cek 1 2 3, cek 1 2, masih bunyi kan? Bunyi. Iya. Tapi berbeda. Tapi berbeda ya? Iya. Bagus yang 100 ribu atau bagus yang 3 juta? Yang tadi, Kang. Yakin? Tergantung ya, Yan. Tergantung selera kita gitu. Apakah kita senang yang ini, yang 100 ribuan ini, atau kita senang yang ini gitu. Bukan berarti harus merek ini ya. Saya tidak di-endorse oleh merek apapun. Jadi tetapi harga itu tidak bohong. Saya ganti lagi ya. Tentu akan berbeda bunyinya. Iya. Setuju nggak? Setuju. Gitu. Lalu saya kasih popper sehingga saya bisa menempel seperti ini. Itu juga mikrofonnya Abim harusnya ada poppernya. Iya, ada pop filter. Betul, ada pop filternya di situ. Abim belajar di mana Pro Audio? Kok saya ngambil short course di Jogja. di Jogja diisi Jas. sama ini Kang Mas Ami, Fahmi Arsad Syahid, Kang Fahmi. Oh, oke. Ya. Pikir sama Pak Ting. Oh ya, waktu itu Pak Ting kayak udah nggak ngajar di sana deh. Udah nggak ngajari Pak Ting ya? Bukan Pak Ting yang ngajar ya? Iya. Oke. Karena itu mengerti Pro Audio, saya bingung juga Abim bisa ngerti Pro Audio. Jarang-jarang soalnya yang ngerti. Setidaknya mengerti kan, karena saya juga ngerasa saya harus belajar lebih jauh lagi, karena ketika saya kayak misalnya tidak mengerti salah satu yang mendukung konten yaitu tadi kan audio, Kang. Jadi ketika gambarnya visualnya bagus, sekalinya pas suara nggak jelas, apa yang mau dikasih gitu. Iya, betul. Jadi itulah yang terjadi bahwa sebenarnya konten itu kalau sekarang itu urusannya audio dan visual. Gitu. Orang berbicara multimedia itu sebenarnya yang disebut multi itu adalah medianya adalah media visual dan media audio. Setuju nggak? Oh, setuju. Oh ya, Gitu. multimedia, dua media yang berbeda. Iya, betul nggak? Ya, benar. Multimedia berarti ada media gambar, ada media audio gitu. Media gambar ini urusannya panjang gitu, ada lightingnya, ada kameranya, ada ininya, ada dan itu percaya atau tidak pengetahuan dasarnya juga banyak banget gitu loh. Ada yang namanya garis imajiner, ada yang namanya triangle exposure dan sebagainya. Waduh, macam-macam. Lighting lagi. Waduh, macam-macam sekali, banyak sekali gitu ya. Dan masing-masing punya fokusnya gitu loh. Kalau saya fokusnya kebetulan di Pro Audio. Tetapi dengan adanya kelas konten ini dan saya rajin untuk mengikutinya walaupun bukan giliran saya mengajar, kita bergantian mengajar. Bukan giliran saya, tetapi tetap saya ikut terus gitu loh. Karena saya juga mau tahu akhirnya gitu loh. Mau tidak mau saya harus tahu, oh ternyata kamera itu nggak bisa begini. Oh ternyata lighting itu tidak bisa begini. Oh ternyata editing itu kalau begini namanya jumping. Gitu loh.
Iya. Gitu. Oh ternyata pakai single cam itu bisa seperti pakai multicam. Gitu. Oh ternyata yang dulu saya tahu namanya close up itu sekarang banyak banget close up itu. Ada big close up, ada macam-macam gitu. Ya. Yang namanya transition, yang namanya cut to cut itu juga banyak banget. Ada yang itu kalau tidak continuous jelek banget itu jadinya gitu loh. Gini. Jadi kita harus punya pilihan apakah kita mau upgrade atau tidak. Itu adalah pilihan kita. Ya. Kalau kita mau upgrade, mau tidak mau, kita harus mengupgrade semuanya. Jangan tanggung-tanggung. Kita fokus di audio misalnya, seperti saya. Saya itu fokus di audio banget. Tetapi saya upgrade, sekarang saya tahu, oh ternyata kalau ngambil gambar pakai handphone, artinya pakai kameranya handphone, itu jika nantinya akan diedit, ya, ataupun jika kita mau benar-benar profesional, itu harus landscape, jangan pernah portrait. Ya. Nah ini mungkin bisa jadi quiz buat teman-teman sekalian. Tolong tapi dijawabnya di Q&A ya, jangan di chat ya. Jadi yang menjawab paling duluan nanti saya kasih t-shirt ya. T-shirtnya boleh pilih. Ada t-shirt penata bunyi seperti ini. Ini t-shirt khusus penata bunyi. Keren tuh. Ada t-shirt mixer digital seperti ini. Wah. Tapi semuanya hitam. Karena memang orang audio hitam. Ini dari Yamaha. Ya, saya banyak merchandise seperti ini yang memang untuk dibagikan kalau lagi begini-begini. Saya juga mau. Ya, kebetulan saya banyak yang begini-begini suka kalau saya minta pasti dikasih gitu sama distributor karena mereka tahu saya netral gitu loh. Tidak pegang satu brand gitu ya. Dan saya sehari itu online itu bisa benar-benar bisa 6 jam, bisa 8 jam begitu. Minimal mungkin 4 jam ya. Sejak pandemik ini setiap hari itu saya pasti online minimal 4 jam. Jadi di mana-mana saya online. Kalaupun saya ke mana-mana gitu. Ke Garut, kemana-mana saya online di dalam kamar, di mana-mana karena itu saya bawa perangkat saya gitu loh. Ya. Oh, gitu. Tadi saya mau tanya apa ya buat kuis ya Bim ya? Oh iya. Saya. Ingat nggak Bim? Sebentar tadi apa ya? Lupa ya? Ya lupa juga. Nggak jadi aja kuisnya kalau gitu. Sebentar saya juga lupa ya. Hah? Tadi saya mau tanya apa coba? Iya tadi. Teman-teman saya tadi mau tanya apa? Iya tuh, ada yang inget nggak? Terus giliran ngelihat kaosnya keluar, lupa langsung. Lupa semua deh. Iya. Jadi kaos saya terselamatkan. Oh kenapa? Bagus sekali itu. Terima kasih. Ya. Ada yang tahu nggak mengapa harus mengambilnya landscape? Tolong dijawab di Q&A. Oke, silahkan. Thank you Pak Nugroho. Waduh, Joyce yang menang. Langsung di ini ya. Yang menang Joyce. Joyce mempermudah proses editing gitu. Joyce yang pertama kali menjawab. Berarti Joyce yang dapat t-shirt ya. Tolong kalau Joyce dari STIMB berarti Joyce tolong alamat dan nomor handphonenya di Q&A supaya bisa dicatat oleh pihak STIMB. Joyce. Biar tidak ada sisi hitam kanan kiri. Sebenarnya itu lebih benar. Habis yang jawab Pak Andreas Remy. Pak Andreas Remy udah lulus konten kreator 2 kali. Nggak boleh jawab Pak Andreas Remy. Agar bisa widescreen. Ya. 16:9. Oh ini. Yes, agar bisa widescreen.
Bagus sekali. Jadi ini beliau-beliau ini lulusan konten kreator semua. Saya juga mau ikut. Jadi jadi bukannya bagaimana ya. Jadi kalau dia potret itu ada itemnya di kiri kanannya. Iya. Bisa ngerti gak sih Mas? Iya, saya ngerti Kang. Kalau landscape kan penuh gitu loh. Iya. 16:9 gitu rasionya. Kalau misalnya ini Kang, yang memang peruntukannya ke apa sih kayak TikTok, itu kan 9:16. Berarti lebih baik menyesuaikan platform yang yang diserang berarti. Betul. Makanya tadi kalau jawabannya Joyce itu lebih umum ya, artinya mempermudah editing. Oh, gitu. Orang editing itu akan senang sekali jika gambarnya itu landscape. Untuk mengeditnya nggak usah di cropping, nggak usah segala macam, dia bisa full gitu ya. Iya. Ridho boleh pilih t-shirtnya nggak? Boleh. Ridho mau yang mana? Mau yang Yamaha, mau yang Topro, atau mau yang penata bunyi? Saya tidak bisa kirim QE Pak. Oh ya sudah, berarti nggak jadi dapat t-shirt Joyce. Wah, dianulir jangan dong. Kenapa nggak bisa kirim QE ya Joyce? Sebentar, saya harus ngulik juga nih. Open. Tidak ada pilihan send. Hah? Kok nggak bisa? Bisa dong. Bisa di Q&A. Harusnya bisa di Q&A, harusnya bisa. Oke, sebentar. Sudah ya? Siapa tadi? Oh, Ridho? udah Kak. Ini penata bunyi Kak. Oh, oke. Itu buat itu ya, buat Ridho ya? Iya. Oke. Tolong dicatat aja. Oh, ini ada pertanyaan. Sebentar, pertanyaannya ini pertanyaannya banyak banget. Saya bingung ini jawabnya. Sebentar ya. Mungkin karena kebanyakan jadi nggak bisa desain ya. Mungkin Kang. Bentar. Kita balik lagi ke PowerPoint dulu deh. Oke, siap. Bentar, saya jawab yang audio ini sebentar ya. Gimana cara jadi engineering mixing mastering? Yang audio untuk nih. Semua genre. Nah, ini bahaya banget ini pertanyaan. Karena secara teori tidak mungkin kita memixing ataupun memastering semua genre gitu, karena masing-masing orang punya genrenya sendiri. Seperti saya kalau mixing genrenya jazz mungkin saya bisa gitu, karena saya mendengarkannya 90% jazz. Tapi begitu saya mixing keroncong itu mungkin saya nggak bisa, karena saya nggak pernah dengerin keroncong itu sebenarnya harusnya seperti apa gitu loh ya. Untuk Sultan El Ghazali. Lalu ada yang malam suhu. Saya mau tanya routing yang benar untuk record audio, video, dan video dari sound card, laptop, kamera. Sound card, laptop, kamera. Live recording berarti. Gini. Simpelnya adalah gini. Tolong dipisahkan merecord gambar dengan merecord audio. Jadi gambar direcord di kamera, audionya itu direcord di laptop. Kalau gitu bisa dimengerti nggak, teman-teman semua? Nanti kita sinkronisasi gitu. Jadi peralatan untuk merecord audio dengan peralatan untuk merecord gambar itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, tolong
Waduh, ini pertanyaannya. Permisi Kak, mau tanggapan bagaimana seharusnya kita sebagai konten kreator menyikapi para konten kreator yang membuat konten yang tidak mendidik. Nah itu harusnya jangan kita, negara aja itu yang urus. Ngeri. Iya betul nggak? Iya Ya, bener Kang. kan ada bagian cybercrime dan segala macam, biar mereka yang urus aja gitu loh. Oh ya, tapi Kang itu juga penasaran ya, karena apabila misalnya kita juga sebagai content creator, terus ada ngelihat ada contoh konten yang menurut kita kurang, bukan kurang sih, maksudnya mungkin tadi yang mungkin bagi kita ya secara subjektif tidak mendidik, apakah kita sebagai content creator kayak apa ya, istilahnya gimana ya? Apakah kita akhirnya membuat konten kita sendiri penuh dengan edukasi untuk agar tidak seperti bagaimana, atau kita sebagai content creator ya stay on your path gitu aja? Alangkah kalau kita berjiwa besar ya, artinya gini, kalau kita memang berjiwa Pancasila, Yes. boleh nggak gitu bahasanya? Yuk Kang, lebih aman. Kalau kita berjiwa Pancasila, karena di Pancasila itu salah satunya itu mengatakan bahwa kita harus benar-benar berusaha untuk membenarkan yang salah gitu loh, ya. Dan percaya atau tidak, buat saya pribadi sebagai warga negara Indonesia, itu saya sering sekali bertanya kepada teman-teman saya ataupun murid-murid saya, apakah mereka hafal Pancasila gitu. Itu ada yang viral juga itu, karena jarang sekali ada yang hafal Pancasila. Ayo, sila ke-1 sampai sila ke-5. Kalau sekarang ada yang bisa menuliskan itu, saya kasih teaser. Tapi Ayo. harus sekarang ya, harus sekarang. Menuliskannya harus sekarang. Cepat. Harus cepat, nggak boleh googling dulu gitu. Kan nggak ada kan? Memang tidak ada yang hafal gitu loh. Bisa ngerti nggak mau saya Bim? Sama seperti ada yang hafal nggak lagu Garuda Pancasila dari depan sampai habis? Jarang juga yang hafal. Kalaupun ada yang hafal, nyanyinya salah. Gitu loh. Padahal itu kan itu Indonesia banget gitu loh. Jadi mungkin orang-orang tertentu yang sudah kenal saya, kadang-kadang saya suka bercanda seperti itu, tapi sebenarnya bukan bercanda. Maksud saya adalah kita tuh masih ada jiwa Pancasilanya atau tidak? Kita itu masih warga negara Indonesia yang baik atau tidak gitu. Oke, politiknya berhenti dulu. Rian, selamat malam. Mau tanya, apakah menanggapi orang yang tidak bertanggung jawab menyalin konten? Copyright-nya itu bagaimana? Nah, menarik ini sekali. Ya, ini sedang marak ini ya, sedang sangat marak. Artinya untuk copyright ini kebetulan saya waktu kuliah itu saya salah satu minornya itu adalah Music Business Studies. Music Business Studies itu lebih banyak ke copyright, international copyright untuk konten. Bisa ngerti mau saya? Dulu itu kita tidak berbicara konten, kita bicaranya RPS, Performance Royalty Society, ya, Performance Royalty Society itu internasional. Jadi kalau kita perform, saya kebetulan kuliah di London dari 89 sampai 95. Wah. Satu. Itu ada Pancasila. Tapi udah lewat kan tadi harusnya cepet. Ngetik dulu lama. Ya, ngetik. Ya ntar lain kali kita bikin lagi yang lebih meriah ya, yang net meeting. Tapi kalau net meeting nggak bisa sebanyak ini soalnya gitu loh. Kalau pesertanya sampai 400 berapa nih? 411 begini, kalau net meeting jadi ribut gitu loh. Oh, benar. Gitu. Kalau webinar gini kan kita tetap antang-antang aja gitu. Ya.
Jadi mengenai copyright ini saya belajar dari tahun 89 gitu. Bagaimana kita memainkan lagu orang di publik itu harus bayar. Makanya kalau kita ke pub itu kafe, kalau kita ke kafe gitu ya, ada bandnya, itu percaya atau tidak kalau di London tahun itu ya, tahun 89 di London itu kalau ada band yang bersangkutan itu menyanyikan lagunya sendiri, Bim. Wow. Jadi dia nggak boleh nyanyiin lagu orang. Wah, itu keren sih. Gitu loh. Jadi saya kan awalnya saya bingung gitu loh. Saya kalau masuk ya kok saya nggak pernah tahu lagunya gitu loh. Apakah saya nggak gaul atau gimana, bisa ngerti nggak maksud saya? Iya, ngerti. Iya. Tapi ternyata mereka mengikuti aturan karena kalau mereka memainkan lagu orang mereka harus bayar. Karena itu ada mesin yang namanya jukebox, pernah tahu nggak? Oh, tahu Kang. Yang saya pernah lihat sih itu kayak Jukebox di internet apa di film gitu kalau nggak di salah. film betul, yang kita masukin koin baru Iya. ada lagunya gitu kan? Iya. Ya, kita masukin koin baru ada lagunya. Jadi kita bayar kan berarti gitu loh. Oh benar, benar. Gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan masang lagu di publik, nggak boleh. Itu lagunya orang gitu. Kalau kita mau begitu kita bayar gitu loh. Oke. Itu copyrightnya sampai ke situ. Apalagi mengenai menyalin konten itu sangat-sangat bisa kita sue, ya. Tetapi intinya tolong kembali lagi nih. Kembali lagi ke slide kita. Di situ ada yang namanya, ini bahasanya Pak Rusman lagi nih, Pak Rusman Latif ya. Pak Rusman Latif salah satu dosen konten kreator kita yang urusan kreatif, ide awalnya gitu. Itu ada bahasa ATM namanya, mengamati, kita amati dulu lalu kita tiru. Ya. Tapi jangan meniru persis, harus kita modif. Jadi namanya jadi ATM namanya, Bim, bahasanya supaya kita ingat. Amati, tiru, modifikasi. Ya, kita mengamati ini acara bagus nih gitu loh ya. Terus yuk kita tiru yuk, tapi jangan persis dong, kita modifikasi gitu loh. Kalau mereka begitu, kita begini gitu loh. Bisa ngerti maksud saya? Ya. Tidak ada masalah kalau begitu karena kita hanya mendapat ide dari konten yang bagus kan gitu loh. Tidak persis meniru gitu loh. Bisa mengerti maksud saya? Benar kan? Ngerti. Gitu, sama seperti misalnya kita mengadakan lomba nyanyi yuk gitu. Lomba nyanyinya mau seperti apa, yuk kita bikin sesuatu yang orang lain tidak bikin gitu. Misalnya kalau orang lain bikin lomba nyanyi itu benar-benar teknik vokalnya benar-benar dinilai mengenai artikulasinya misalnya gitu, penghayatannya misalnya gitu dan sebagainya. Kalau saya bikin tidak begitu, Bim. Saya sudah bikin yang ketiga ini. Ya, ini t-shirt yang saya pakai juga hasil dari bikinnya lomba nyanyi sebenarnya. T-shirt ini, kalau t-shirt ini benar-benar copyrightnya saya ini. Artinya copyrightnya grup saya. Saya punya grup online gitu ya. Dan kita dalam tanda kutip grup online kita itu masih apa ya? Masih benar-benar mau mensosialisasikan bagaimana kita mengajar secara online gitu. Artinya belum terlalu komersial gitu loh. Ya. Aduh, internet saya unstable nih. No. Ini harus, karena kalau di rumah itu kalau begitu yang pakai banyak kan bandwidthnya kebagi-bagi gitu. Iya. Jadi ATM ini penting ya. Jadi kalau buat saya membuat lomba nyanyi itu tidak ada lagu wajib, tidak ada lagu yang harus bagaimana. Terserah mau nyanyinya seperti apa, mau dia otodidak, mau dia tekniknya salah, mau dia bagaimana, terserah. Yang penting dari 100 juri gitu, dari 100 juri itu yang hanya yes dan no.
Jadi nggak ada, buat saya dia penghayatannya bagus tapi ininya kurang, nggak ada begitu. Ada. Pokoknya juri ke-1 ngomong yes, bunyi kedua juri kedua ngomong no gitu. Nah itu yang paling banyak yang mana, gitu aja. Oke. Bisa mengerti karena kan orang itu berbeda-beda. Seperti saya misalnya, saya senang penyanyi A gitu. Iya. Tapi bukan berarti si penyanyi A ini harus disukai oleh semua orang kan gitu, kan beda-beda. Ya benar. Mungkin kalau penyanyi saya agak-agak ini ya, agak-agak kejam kalau soal menyanyi. Makanya terus saya bikinnya juga jangan kejam, karena kalau buat saya jujur saja tidak ada yang bisa nyanyi gitu loh, kecuali beberapa orang di dunia ini. Wow. Kalau buat saya. Iya. Karena kalau buat saya itu nyanyi itu adalah pita suara itu adalah instrumen yang paling sulit dibanding seluruh instrumen musik. Itu pita suara kita dengan kerongkongan, dengan semuanya itu adalah alat musik yang paling sulit untuk dikontrol. Bisa mengerti nggak maksud saya? Bisa. Iya. Jadi vokal itu buat saya itu penting sekali gitu. Jadi dari dia cara nyanyinya, dari itu saya sudah saya nggak suka gitu loh. Ini nggak bener nih, ini salah nih, ini nggak gitu. Jadi saya itu kalau jadi juri itu bisa nggak lulus semua kalau soal vokal gitu loh. Mendingan soal yang lain lah, piano atau gitar atau atau audio gitu. Kalau vokal buat saya agak-agak mengerikan gitu, karena saya sangat-sangat gitu loh. Karena itu saya bikin jurinya banyak sekali gitu loh. Benar. Jadi yang penting pokoknya dari semua juri ini ada yang senang klasik, ada yang senang jazz, ada yang senang dangdut, ada yang senang keroncong, ada yang senang tradisional, ada yang senang campur sari, ada yang senang ini, ada yang senang apa, terserah. Gitu. Nah, nanti dari semua itu kita pooling yang mana yang paling banyak, itulah juaranya gitu loh. Jadi nggak repot-repot. Iya. Kita kadang-kadang penjurian itu kalau dulu ya repot banget gitu loh. Jadi maksud saya itu saya meniru gitu bahwa ada lomba vokal, tapi terus saya modifikasi gitu loh. Baik, benar. Supaya penjuriannya jadi pakai Google Form. Kalau saya penjuriannya pakai Google Form, jadi dari seluruh dunia menjurikan. Saya bisa punya juri ada di Houston, saya bisa punya juri ada di Kazakhstan, saya bisa punya juri ada di ada di Afrika Selatan, saya bisa punya juri ada di mana-mana gitu. Mengapa? Karena jujur saja komunitas saya lumayan banyak. Di komunitas audio banyak, di komunitas musik banyak, dan sekarang di komunitas konten kreator sudah mulai banyak sekali ini gitu. Dari 7 kelas aja 7 kali 30, karena maksimum peserta itu 30. Saya nggak mau lebih karena kita tidak bisa berkomunikasi. Yang namanya mengajar itu yang terbaik adalah discussion group. Itu saya sudah lakukan sejak di LPDK. Jadi di kelas saya itu tadinya tidak pernah lebih dari 6 orang. Wah. Karena kita berdiskusi. Setelah itu karena banyak banget yang mau ikut, kita naikkan jadi 8. Terus lebih banyak lagi yang mau ikut, kita naikkan jadi 12, itu mentok. 12 itu buat saya udah sulit banget ngajarnya, buat saya pribadi gitu loh. Karena kita nggak bisa berdiskusi, kita nggak bisa eye contact. Saya kalau ngajar itu eye contact dulu. Artinya waktu belum pandemik, itu kan kita tatap muka ya namanya ya. Ya. Itu saya selalu eye contact, saya lihat matanya para murid saya gitu loh. Karena dari mata kita bisa tahu dia ini lagi ngelamun atau lagi bisa ngerti nggak maksud saya? Iya, ngerti. Begitu saya lihat matanya, saya tahu dia pura-pura merhatiin tapi kemana itu? Kosong. Kosong aja gitu loh. Betul nggak? Bisa ngerti maksud saya? Iya. Jadi eye contact itu penting sekali kalau buat saya. Nah makanya ini kalau kita ngajarnya online seperti ini,
Sebenarnya kalau harus on cam itu saya setuju gitu loh. Cuman kadang-kadang kalau on cam, kalau muridnya terlalu banyak juga kan kita susah gitu loh. Iya, Merhatiin benar. satu persatunya gitu loh. Jadi mesti ada cara lain, itu yang sedang saya kembangkan gitu ya. Mantap, Oke, Kang. kita balik lagi ke Iya nih, slide. Kang. Balik lagi ke slide, Bim. Oke, siap. Ini Eh, next. Ini jangan dulu, yang tadi dulu. Yang ini belum kelar nih. Yang ini masih ada pertanyaan nggak? Iya nih. Masih ada pertanyaan nggak? Ini kita sudah hampir di penghujung nih dari target yang 8:30. Iya, tapi saya memang kebiasaan gitu. Tapi Slide-nya ada 6, nanti slide-nya baru 1 udah habis waktunya. Memang begitu, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kita mau menjadi seorang konten kreator yang baik, itu update itu adalah keharusan. Mengapa? Karena kalau kita tidak nyambung, itu nggak nyambung beneran loh gitu. Ya, jadi orang lagi ngomong apa, kita nggak ngerti itu orang ngomong apa gitu loh. Yang lagi Iya, benar. tren sekarang itu apa gitu loh. Bisa ngerti nggak sih maksud saya? Ngerti kan? Ya, lalu kalau kita tiba-tiba punya ide, itu langsung dituliskan atau direkam ke handphone kita supaya tidak hilang ide itu. Ini penting banget. Karena ide itu kadang-kadang datang gitu loh. Kita lagi bad mood pun kadang-kadang ada ide tertentu gitu loh. Iya, benar, Kang. Dan kalau kita nggak catat, kita nggak tulis atau kita nggak rekam, itu lupa. Sama seperti lagu gitu. Kadang-kadang kita punya ide lagu gitu ya, yang enak gitu. Itu kalau kita nggak cepet-cepet rekam, kalau kita tidak punya kemampuan seperti seperti Mbah Titi Puspa. Mbah Titi Puspa itu perfect. Jadi kalau beliau itu tiba-tiba punya nada, itu tidak akan pernah lupa seumur hidup. Wow. Ya, itu yang namanya bukan perfect pitch. Kalau kita di dunia musik kan ada yang namanya perfect pitch. Ya. Kita bisa tahu nada apa dan segala macam. Kalau beliau itu dari 10 juta orang hanya satu yang bisa begitu. Jadi kalau hafal sebuah lagu dengan liriknya dan nadanya, itu tidak akan bisa lupa seumur hidup. Kan jarang orang seperti itu. Jadi Iya, kalau benar. kalau kita punya ide sesuatu yang kita bikin ini yuk kan gitu ya. Itu harus kita catat supaya kita bisa kembangkan. Ya, lalu kita harus fokus di bidang yang memang kita kuasai gitu loh. Jangan pernah kita jadi benar-benar jadi Superman. Kita boleh jadi Superman, tetapi tetap fokus sebagai Superman-nya gitu loh. Nggak bisa di semua bidang. Artinya, kamu kalau di sebagai konten kreator, kamu di bidang yang mana? Saya bisa semua. Saya kamera bisa, lighting bisa, ide juga dari saya. Nanti saya edit sendiri, audio juga saya bisa. Nanti saya publish sendiri. Wow. Bisa atau enggak? Bisa banget. Bisa banget. Tetapi enggak fokus jadinya. Iya kan? Gini, kalau saya selalu berbicara begini. Sebuah batang, apa sih namanya? Sebuah lidi. Iya. Sebuah lidi itu tidak terlalu kuat. Bahkan tidak kuat sama sekali. Tetapi begitu kita satukan menjadi, kalau lidi disatukan jadinya apa? Sapu lidi. Banyak tuh. Kalau lidinya jadi banyak itu kan jadi apa sih namanya? Jadi kuat. Sapu lidi kan. Yang Bener ya? gede. Buat Iya. bersihin tempat tidur gitu namanya sapu Iya, lidi. iya sapu lidi. Iya bener nggak sih? Bener. Apa bedanya sapu lidi sama kemoceng? Kemoceng yang pakai bulu itu kan? Kemoceng yang pakai bulu. Kalau sapu lidi pakai lidi ya? Iya. Jadi nggak bisa beli kemoceng yang pakai sapu lidi. Nggak ada ya? Nggak bisa gitu ya? Ya oke.
teman-teman, kita sudah 90 menit ini, Bim. Jadi Iya nih. Biasa ya. Memang agak tidak berasa. Sangat. Dan tolong angan-angan kalian, ide kalian itu dijadikan gitu loh. Ya, jangan hanya sekedar angan-angan saja. Jadikan gitu loh. Kita rencanakan, dijadikan. Tinggal kapan kita mau menjadikannya itu. Karena kita tidak pernah tahu apakah nanti setelah jadi itu tiba-tiba booming, apakah setelah jadi itu ya sudah lewat saja. Kita tidak pernah tahu. Kita mana bisa tahu. Ya, gitu. Segala sesuatu itu apa ya? Kita bisa merencanakan dengan sangat-sangat hebat, tetapi hasil akhirnya itu seperti apa kita tidak pernah tahu. Ya, tetapi tetap tolong dijadikan gitu loh. Ya, jangan tidak dijadikan. Mungkin dari saya segitu dulu, Bim. Oke. Karena waktunya sudah habis. Iya, benar sekali. Udah di penghujung nih, penghujung waktu. Ini mungkin bagi teman-teman yang masih apalagi ingin terjun lebih dalam lagi, apalagi ya yang seperti diceritain Kang David tadi, kalau content creator ini aspeknya banyak banget sebenarnya. Kalau memang ingin terjun lebih dalam mungkin bisa cek mungkin dilihat Instagram Kang David untuk mencari informasi yang kelas itu, Kang. Bisa di mana saja, Kang? Gimana? Untuk yang kelas content creator itu, Kang. Oh, untuk yang nanti lebih hubungin lanjut STIMB aja. Kalau yang mau gabung dengan kelas konten kreator itu hubungin STIMB aja, nanti disalurkan ke kami karena kami ada saluran channelnya banyak gitu loh. Iya. Mixer kami channelnya banyak karena mixernya sudah digital. Iya betul. Ya, ini betul ada pertanyaan dari William terakhir ya. Selamat malam Kang, menyambung bahasan sering kita temui banyak orang membuat konten sesuai selera pasar. Entah itu pakaian, tren, tarian, sehingga seringkali kita melihat konten kreator yang menjual kontennya berdasarkan idealis, kurang mendapatkan view atau antusias dari penonton. Bagaimana tanggapannya? Ini pertanyaannya saya nggak ngerti. Selamat malam Kang, menyambung dengan banyak orang membuat konten sesuai selera pasar. Ya. Tetapi kurang mendapatkan viewer gitu kali ya. Oh iya. Nah, itu dia yang saya bilang bahwa kita bisa merencanakan sesuatu, kita bisa mengikuti upgrade sehari-hari, tapi ternyata tidak viral. Nah, itu sebenarnya kalau saya belajar lagi dari kelas konten kreator, ya itu ada yang namanya begini. Kalau kita mencari host, itu jangan tanggung-tanggung. Ya. Kalau kita mencari host itu jangan tanggung-tanggung. Kalau kita mau cari yang cantik, yang cakep, cari yang benar-benar cantik, benar-benar cakep, benar-benar seksi, benar-benar bisa ditampilkan gitu loh. Dia mengerti nggak mau saya, Bim? Iya, mengerti. Jadi tetapi kalau kita tidak bisa menemukan yang seperti itu, kita temukan saja yang benar-benar hancur. Bisa ngerti nggak mau saya? Sekalian terjun, wah kayak kalau ibarat nyelam tuh langsung ke bawah banget gitu. Benar-benar hancur habis aja gitu loh. Jadi benar-benar jadi viral gitu loh. Ya. Oh, saya paham Kak. Ya. Bisa ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau yang biasa-biasa aja kan banyak saingannya gitu loh. Iya. Tapi kalau yang cantik sekali, cakep sekali gitu itu jarang. Tapi yang aneh sekali gitu juga jarang juga gitu loh. Saya nggak ngomong jelek, tapi yang aneh sekali gitu loh intinya. Ya. Itu salah satu pelajaran yang saya dapat juga gitu. Ya, luar biasa. Ya memang waktunya tidak cukup, tetapi mohon maaf karena saya ada kelas lagi setelah ini. Siap. Seperti biasa. Oke, terima kasih banyak Kang David. Ini saya stop share dulu. Oke. Ya untuk teman-teman, ini tadi terima kasih banyak sudah hadir di kegiatan webinar kita tentang content creator. Kita
itu tadi bisa dibilang bahasan secara umum yang bahkan perlu terjun lebih dalam lagi. Itu mungkin bisa hubungi ke SDMB untuk menanyakan info lebih lanjut. Dan saya sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami atau kekurangan, dan selamat malam. Thank you semua, bye. Thank you semua. Thank you ya, Bim. Ya, terima kasih banyak Kang David.